Ada sebuah lembah yang pada saat itu suasananya pagi berkabut. Udara dingin masih menggantung di antara lembah dan gunung. Musuh menduga Jackson akan menyerang dari satu sisi, tapi langkah-langkahnya muncul dari sisi lain. Pasukannya muncul secepat bayangan, menyerang dengan amat presisi, lalu hilang sebelum musuh sempat merespons. Mereka mulai memanggilnya Jenderal Bayangan atau Gas General. Thomas Stonewall Jackson pada musim semi 1862 menjalankan sebuah kampanye yang tampak mistis, seperti hantu yang berjalan di lembah Shenandoah, menanam ketakutan dan memanipulasi arah perang. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Kosan, tempat kita menyelami kisah sejarah militer, strategi rahasia, dan figur-figura yang membuat dunia berbalik arah. Jika kamu tertarik pada bagaimana taktik, keberanian, dan kejeniusan bisa mengatasi jumlah dan kekuatan yang nampak tak terkalahkan, maka video ini untuk kalian. Mari kita bersama melacak jejak Stonewall Jackson, jenderal yang reputasinya tampak seperti bayangan, dan Shenandoah Valley Campaign yang membuatnya legendaris. Thomas Jonathan Stonewall Jackson lahir di Virginia tahun 1824. Sebelum perang, dia adalah profesor militer dan petugas yang disiplin. Ketika perang saudara pecah, dia segera menunjukkan kemampuan memimpin. Lembah Shenandoah, Virginia, adalah wilayah strategis. Tak hanya sumber pertanian dan suplai, tapi juga jalur alami yang bisa digunakan musuh untuk menyerang dari barat atau utara. Kawasan ini seperti punggung Virginia. Musim semi 1862, konflik makin memanas. Angkatan Union berencana menyerang Richmond dari beberapa front. Sementara itu, Presiden Konfederasi menyadari bahwa jika Shenandoah Valley jatuh, maka jalan bagi pasukan Union ke ibu kota akan terbuka lebar. Maka muncul perintah, kirim ke lembah seorang pemimpin yang bisa melakukan lebih dari sekadar bertahan. Jackson menerima tugas itu, mempertahankan lembah tetapi juga mengganggu, yang menciptakan kebingungan pada pihak musuh. First Battle of Northtown. Pada 23 Maret 1862, Jackson menyerang di Kernstown. Dikarenakan Intel memberikan informasi yang salah bahwa pasukan Union di tempat itu kecil, kenyataannya jumlah musuh lebih besar dari dugaan. Jackson kalah secara taktis, tapi kekalahan itu justru menjadi kemenangan strategis bagi Konfederasi. Bagaimana bisa keterlibatan pasukan Union di lembah dipicu oleh ancaman Jackson ke Winchester? Lincoln mengirim bala bantuan ke sana, sehingga pasukan yang seharusnya menyerang Richmond tertahan. Jackson menarik kesalahan Intel itu menjadi keuntungan moral dan perhatian dari pihak musuh. Pasukan Jackson tidak disebut Gas General karena magis, melainkan karena kecepatannya menyusuri lembah gelap, menyeberang sungai tak terduga, semua agar musuh tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Dari Winchester ke McDowell, ke Front Royal, kemudian ke Winchester kembali, lalu Crosskeys dan Port Republic. Sambil terus memindahkan pasukannya, Jackson menyebarkan rumor, keamanan wilayah, dan kekhawatiran. Jackson suka mengejutkan lawan. Salah satu taktiknya adalah membuat pasukan musuh meremehkan caranya bergerak. Ia menggunakan jalur jejak kecil di pegunungan, memakai info palsu atau menyembunyikan kekuatan, lalu menyerang di tempat yang tak terduga. Salah satu contohnya, Front Royal 23 Mei 1862. Pasukan Union tidak menyadari ancaman, sehingga pasukan Jackson dapat menghadang mereka secara mendadak. Kemenangan di Winchester 25 Mei adalah kelanjutan dari manuver cerdiknya yang memecah konsentrasi musuh. Mereka yang berperang melawan Jackson
Sering berkata pasukannya tampak muncul dari bayangan, membawa rasa takut karena tidak bisa meramalkan langkahnya. Rakyat Konfederasi menyebutnya pahlawan yang membuat jajaran Union gelisah. Jackson terkenal religius, rendah hati, dan sangat disiplin. Dia sendiri menulis bahwa God has been our shield setelah kampanye. Pengaruhnya bukan hanya taktik, tapi juga moral pasukannya. Keberhasilan kampanye ini memungkinkan Konfederasi menahan tekanan Union terhadap Richmond, mempertahankan wilayah penting, dan memindahkan pasukan Union untuk meredam ancaman Jackson. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa tanpa aksi tak terduga Jackson, pasukan Union mungkin akan bisa berkonsentrasi penuh terhadap ibu kota Konfederasi lebih awal. Stonewall Jackson tidaklah literal jenderal hantu. Ia tidak bangkit dari kematian, tapi reputasinya, gerakannya, dan kemampuannya menyebabkan lawan bertanya, di mana Jackson akan muncul selanjutnya. Legendaris, iya, misterius, seringkali. Namun, secara faktual, kecepatan, kejutan, dan pemahaman medan menjadi senjata utamanya. Dalam ruang sejarah militer, kampanye Shenandoah 1862 tetap salah satu contoh bagaimana seorang pemimpin dengan keterbatasan sumber daya bisa membuat perubahan besar melalui strategi dan keberanian. Menurutmu, apa elemen terpenting yang membuat Jackson tampak seperti jenderal hantu? Kecepatan, tipu daya, moral, atau pengetahuan medan? Apakah ada kisah seperti ini di sejarah lokalmu? Pemimpin yang muncul di waktu genting dan mengubah arah pertempuran? Tulis di komentar. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.